Selamat datang kembali di zona gaib. Kita semua tahu, hutan menyimpan banyak rahasia. Tapi bagaimana jika rahasia terbesar bukanlah tentang apa yang bersembunyi di balik pohon, melainkan tentang apa yang ada di baliknya? Sebuah dimensi yang berjalan sejajar dengan kita, dipisahkan oleh sekat setipis kabut. Malam ini, kita akan mengikuti kisah Anton, seorang peneliti ambisius yang tidak mencari hantu. Ia mencari penemuan ilmiah. Namun yang ia temukan justru sebuah kebenaran yang meruntuhkan logikanya. Bersiaplah, karena cerita ini bukan tentang tersesat, tapi tentang menyeberang. Dan terkadang, tidak ada jalan untuk kembali. Anton bukan sekedar pencinta alam, ia seorang mikolog, ahli jamur. Baginya lantai hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat adalah perpustakaan raksasa yang belum selesai ia baca. Ia tidak peduli pada puncak gunung atau pemandangan matahari terbit. Ia datang untuk satu hal, Mycena luxcoeli, jamur bioluminescens langka yang menurut jurnal-jurnal tua pernah ditemukan di lembah-lembah terdalam Kerinci. Menemukannya akan menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya. Pemandunya, seorang lelaki pendiam bernama Pak Ilyas, hanya tahu jalur-jalur umum. Setiap kali Anton menunjuk ke arah lembah curam atau jalur tak tertanda, Pak Ilyas akan menggeleng. "Di sana tempat mereka, Mas, bukan area kita," katanya singkat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Anton tahu siapa mereka yang dimaksud. Orang Bunian, Wunang Gati. Tapi ambisinya lebih besar daripada rasa takutnya pada cerita rakyat. Pada malam keempat, saat bulan tertutup awan tebal dan base camp sudah senyap, Anton membuat keputusan nekat. Dengan berbekal GPS, senter kepala dan tas berisi peralatan, ia menyelinap keluar dari tenda. Ia akan mencari jamur itu sendirian. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Ia mengikuti peta topografi di GPS-nya menuju sebuah area lembah yang ditandai sebagai lembah kabut oleh para pendaki. Udara malam yang dingin terasa menusuk, namun semangatnya membara. Setelah hampir 1 jam berjalan menembus kegelapan, ia melihatnya. Bukan satu, tapi puluhan titik cahaya biru kehijauan berpendar lembut dari balik sebatang pohon tumbang. Jantung Anton berdebar kencang. Itu dia, Mycena luxcoeli. Ia bergegas mendekat, mengeluarkan kamera makronya dan mulai memotret. Tapi keanehan pun mulai. Saat ia sedang asyik memotret, ia melihat ada lebih banyak cahaya di kejauhan, lebih dalam ke hutan. Bukan hanya puluhan, tapi ratusan. Titik-titik cahaya itu seolah membentuk sebuah jalan setapak, berkelok-kelok masuk ke area yang tidak ada di petanya. Rasa penasaran seorang ilmuwan mengalahkan akal sehatnya. Ia mematikan senter kepalanya dan memutuskan untuk berjalan mengikuti jalur jamur bercahaya itu. Pemandangan di sekitarnya terasa surreal. Kegelapan pekat hutan di kiri dan kanannya dihiasi oleh jalan setapak yang berpendar magis di bawah kakinya. Anehnya, semakin dalam ia berjalan, suara hutan yang tadinya ramai justru lenyap. Tidak ada lagi suara jangkrik, burung malam, atau gesekan daun. Hanya ada keheningan total yang dipecah oleh suara napasnya sendiri. Jalur jamur itu membawanya ke sebuah dinding tebing batu yang tinggi, yang jalan buntu. Di sana mengalir sebuah air terjun kecil yang gemericiknya terdengar merdu. Anton merasa kecewa. Apakah ini akhir dari jalurnya? Saat ia mendekat untuk memeriksa, ia menyadari sesuatu.
Air terjun itu tidak jatuh ke kolam, melainkan seolah terserap ke dalam celah di balik tirai airnya. Didorong oleh firasat yang tidak bisa ia jelaskan, Anton memberanikan diri. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah menembus tirai air terjun itu. Dunianya berubah. Ia tidak basah kuyup. Ia justru berdiri di mulut sebuah gua yang kering dan hangat. Dan di hadapannya terhampar pemandangan paling mustahil yang pernah ia bayangkan. Ia berada di dalam sebuah gua raksasa yang langit-langitnya dipenuhi kristal yang berpendar, memancarkan cahaya lembut seperti cahaya bulan purnama. Di bawahnya terhampar sebuah perkampungan. Rumah-rumahnya tidak terbuat dari kayu, melainkan dipahat langsung dari dinding-dinding gua, menyatu dengan stalaktit dan stalagmit raksasa. Jembatan-jembatan gantung dari akar tanaman aneh menghubungkan satu bagian kampung dengan yang lain. Sungai bawah tanah yang jernih mengalir di tengahnya. Semuanya indah, magis, dan hidup. Ia bisa melihat para penghuninya, sosok-sosok ramping dan anggun, pria dan wanita bergerak dengan kelembutan yang tak wajar. Mereka mengenakan pakaian dari serat tumbuhan yang ditenun halus. Beberapa sedang bercengkerama, beberapa sedang mengukir batu, yang lain menenun di beranda rumah gua mereka. Suara mereka seperti alunan musik yang samar. Anton terpana, lupa untuk bernafas. Ia telah menemukan sebuah peradaban tersembunyi. Tapi saat ia hendak melangkah maju untuk menyapa, ia menyadari keanehan kedua. Tidak ada yang menoleh padanya. Tidak ada yang bereaksi atas kehadirannya. Seolah-olah ia tidak ada. Ia berjalan pelan memasuki kampung itu. Ia melewati sekelompok anak-anak yang sedang bermain dengan bola cahaya kecil. Ia melewati seorang wanita yang sedang menumbuk biji-bijian beraroma wangi. Tak ada satupun yang meliriknya. Ia mencoba menyentuh bahu seorang pria yang lewat. Tangannya menembus sosok itu begitu saja, seperti menembus asap. Rasa takjubnya seketika berubah menjadi horor yang dingin. Ia bisa melihat mereka, mendengar mereka, tapi ia tidak bisa berinteraksi. Ia seperti hantu di dunia mereka. Ia berteriak sekuat tenaga, "Tolong, apa ada orang di sini?" Suaranya tidak menghasilkan gema. Para penghuni kampung itu terus melanjutkan aktivitas mereka seolah tidak terjadi apa-apa. Kepanikan yang luar biasa menjelari Anton. Ia terjebak. Ia telah menyeberang ke sebuah dunia di mana ia hanyalah seorang pengamat tak terlihat. Di tengah keputusasaannya, ia melihat seorang kakek tua yang sedang duduk sendirian di tepi sungai bawah tanah, membelakanginya. Entah kenapa, Anton merasa harus mendekatinya. Saat ia berada beberapa langkah di belakang kakek itu, sang kakek tiba-tiba berhenti dari kegiatannya mengasah sebilah pisau batu. Perlahan, sangat perlahan, kakek itu menoleh ke belakang. Matanya menatap lurus menembus posisi di mana Anton berdiri. Tapi kemudian, tatapannya berhenti dan terkunci. Mata yang tadinya jernih itu kini fokus menatap langsung ke mata Anton. Untuk pertama kalinya sejak ia masuk, seseorang melihatnya. Dan di wajah tua itu tidak ada senyum ramah, hanya ada ekspresi keterkejutan yang dingin, seolah-olah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Keheningan yang tadi terasa magis kini berubah menjadi sesuatu yang menekan. Mata tua itu jernih seperti air pegunungan, namun tajam seperti bilah pisau yang sedang diasahnya, menatap lurus ke arah Anton. Ini bukan tatapan kosong yang ia terima dari penghuni lain. Ini adalah tatapan pengaguan.
Sang kakek bisa melihatnya, dan dalam tatapan itu, Anton tidak melihat keramahan, melainkan sebuah alarm sunyi. Jantung Anton serasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya kaku. Ia ingin lari, kembali menembus air terjun itu, tapi kakinya seolah dipaku ke tanah berlumut. Kakek itu perlahan meletakkan pisaunya. Gerakannya lambat, terukur, seolah setiap pergerakan memiliki bobot dan makna. Tanpa mengalihkan pandangannya dari Anton, ia bangkit berdiri. Anton merasakan aura yang tak kasat mata menyebar dari sosok tua itu, sebuah tekanan yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Para penghuni kampung lain yang tadinya sibuk dengan aktivitas mereka, kini mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Satu persatu mereka menghentikan pekerjaan, kepala mereka terangkat, mata mereka menyapu sekeliling dengan bingung, seolah merasakan ada getaran aneh di udara, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Mereka tidak bisa melihat Anton, tapi mereka bisa merasakan gangguan yang disebabkan oleh tatapan sang kakek. Kakek itu mengangkat tangannya yang keriput, menunjuk lurus ke arah Anton. Bibirnya bergerak, mengucapkan beberapa kata dalam bahasa yang asing dan melodius, namun terdengar seperti perintah yang tegas. Seketika, suasana kampung berubah. Keindahan yang tadi memukau Anton kini terasa mengancam. Kristal di langit-langit gua yang tadinya berpendar lembut, kini cahayanya meredup, melemparkan bayangan-bayangan panjang dan menakutkan. Para penghuni lain mulai bergerak, bukan lagi dengan keanggunan, melainkan dengan kecepatan dan tujuan yang membuat Anton merinding. Mereka seolah mengikuti arah telunjuk sang kakek, bergerak menuju titik di mana Anton berdiri. Meskipun mereka masih tidak bisa melihatnya secara langsung, mereka kini tahu di mana masalah itu berada. Mereka membentuk sebuah lingkaran yang perlahan-lahan menyempit. Anton akhirnya berhasil menguasai tubuhnya. Adrenalin membanjiri sistemnya, memecah kelumpuhan yang membekukannya. Ia berbalik dan lari. Ia berlari sekuat tenaga. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke arah mulut gua tempat ia masuk tadi. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan kehadiran mereka. Langkah-langkah kaki tanpa suara yang terasa semakin dekat, dan bisikan-bisikan dalam bahasa aneh yang terdengar seperti dengungan lebah raksasa di belakangnya. Nafasnya tersenggal, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Ia bisa melihat tirai air terjun itu di depan sana, sebuah gerbang harapan menuju dunianya. Ia melompat sekuat tenaga, menembus lapisan air yang dingin. Seketika, ia kembali berada di hutan yang gelap dan basah. Suara gemericik air terjun kini terdengar normal. Di belakangnya, hanyalah dinding tebing batu yang kokoh. Tidak ada celah, tidak ada gua. Seolah-olah perkampungan magis itu tidak pernah ada. Anton jatuh duduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat, basah kuyup oleh keringat dingin dan air terjun. Ia menyalakan senter kepalanya dengan tangan yang bergetar. Cahayanya menari-nari liar di antara pepohonan. Ia sendirian. Suara jangkrik dan serangga malam kembali terdengar, seolah menyambutnya kembali ke dunia nyata. Ia tidak membuang waktu. Ia bangkit dan berlari tanpa arah, menjauhi tebing itu secepat yang ia bisa. Ia tidak lagi peduli dengan GPS atau peta. Instingnya hanya berteriak untuk menjauh. Setelah berlari entah berapa lama, ia tersandung akar pohon dan jatuh terguling di lereng yang landai. Kepalanya terbentur sesuatu yang keras dan pandangannya pun menjadi gelap. Ketika ia sadar, langit sudah terang. Sinar matahari pagi menembus kanopi hutan. Ia merasakan seseorang menepuk-nepuk pipinya. Saat matanya terbuka, ia melihat wajah cemas Pak Ilyas, pemandunya. "Mas Anton, syukurlah Mas Anton sadar," seru Pak Ilyas dengan lega. "Kami cari semalaman, Mas Anton kemana saja?" Anton mencoba untuk duduk. Kepalanya pusing. Ia melihat sekeliling. Mereka berada di dekat jalur setapak yang ia sudah kenal. Base camp mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari sana.
Ia kembali ke dunia yang ia kenal. Saya tersesat, Pak, jawab Anton dengan suara serak. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa yang akan percaya? Mereka pasti akan menganggapnya gila. Pak Ilyas membantunya berdiri. Saat itulah Pak Ilyas melihat sesuatu di pergelangan tangan Anton. Wajahnya yang lega seketika berubah menjadi pucat pasi. Ini, Mas Anton dapat dari mana? Tanya Pak Ilyas, suaranya bergetar. Anton menunduk melihat pergelangan tangannya. Melingkar di sana dengan pas. Sebuah gelang yang terbuat dari jalinan akar tanaman berwarna hitam pekat. Ia sama sekali tidak ingat kapan gelang itu ada di sana. Gelang itu terasa dingin di kulitnya. Ia mencoba menariknya, tapi gelang itu seolah menyatu dengan kulitnya. Tidak bisa dilepas. Pak Ilyas mundur selangkah, matanya membelalak ngeri. Itu tanda dari mereka. Mereka sudah menandai Mas Anton. Anton menatap gelang aneh itu dengan nanar. Rasa lega karena berhasil kembali ke dunianya seketika lenyap, digantikan oleh teror yang baru dan lebih personal. Ia mungkin telah berhasil keluar dari perkampungan gaib itu, tapi ia tidak keluar sendirian. Sebagian dari dunia itunya kini melekat padanya, menjadi pengingat bisu bahwa ia telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah ia lewati. Dan ia punya firasat buruk. Ini barulah permulaan. Perjalanan kembali ke desa terdekat terasa seperti sebuah prosesi pemakaman. Pak Ilyas, yang biasanya ramah dan sesekali bersenandung kecil, kini berjalan beberapa langkah di depan Anton dengan kebisuan yang kaku. Ia sengaja menjaga jarak, sesekali melirik ke belakang dengan tatapan campuran antara kasihan dan takut. Anton sendiri berjalan seperti mayat hidup. Setiap kali ia melirik gelang akar hitam di pergelangan tangannya, perutnya terasa mual. Gelang itu tidak terasa seperti benda mati. Terkadang, ia bersumpah bisa merasakan denyutan samar dari jalinan akar itu seirama dengan detak jantungnya. Mereka tiba di penginapan sederhana tempat mereka menyewa kamar. Berita tentang hilangnya Anton semalam sudah menyebar. Pemilik penginapan, seorang ibu tua bernama Uni Aminah, menyambut mereka dengan wajah cemas. Tapi saat matanya tertumbuk pada gelang di tangan Anton, senyumnya langsung hilang. Digantikan ekspresi yang sama persis seperti Pak Ilyas, kengerian. Astagfirullah, anak ini kena tando, desisnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Malam itu, Anton tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk kembali ke Jakarta secepatnya. Ia butuh bertemu orang-orang yang berpikir logis, berada di tengah gedung-gedung beton yang tidak menyisakan ruang untuk takhayul. Di kamarnya yang remang-remang, ia mencoba segala cara untuk melepas gelang itu. Ia menyiramnya dengan sabun, mengolesinya dengan minyak, bahkan mencoba memotongnya dengan pisau lipat. Hasilnya nihil. Pisau itu tidak meninggalkan bekas goresan sedikit pun pada akar hitam yang keras seperti batu itu. Saat itulah keanehan pertama dimulai. Ketika ia sedang menatap cermin di kamar mandi, mencoba melihat apakah ada cara untuk menyelipkan pisau di bawah gelang, pantulan di cermin itu bergerak berbeda. Untuk sepersekian detik, Anton di cermin menoleh ke samping, menatap sesuatu yang tidak ada di dalam kamar. Anton yang asli membeku. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengucek matanya, mengira itu hanya karena kelelahan. Tapi saat ia menatap cermin lagi, ia melihatnya dengan jelas. Di pantulan bahunya, berdiri sesosok bayangan ramping dan tinggi. Sosok itu tidak jelas, hanya gumpalan kegelapan yang samar. Tapi Anton tahu ia ada di sana. Dengan panik, ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Kamar itu kosong. Tapi saat ia melihat ke cermin lagi, bayangan itu masih ada, berdiri dengan tenang di belakang pantulan dirinya. Keesokan paginya, dengan mata merah karena kurang tidur, Anton berpamitan. Pak Ilyas dan Uni Aminah hanya menatapnya dengan iba. Hati-hati di jalan, nak.
Kalau ada apa-apa, jangan sungkan kembali ke sini. Ada orang pintar di kampung seberang yang mungkin bisa menolong." Anton hanya mengangguk, masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah halusinasi akibat stres dan kelelahan. Perjalanan dengan bus menuju bandara adalah siksaan. Setiap kali ia melihat keluar jendela, di antara pepohonan yang berlari, ia seperti melihat kilasan wajah-wajah pucat para penghuni kampung gaib. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan melodius dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Di Jakarta, keadaannya tidak membaik, justru semakin buruk. Dunia yang tadinya ia anggap logis kini terasa rapuh. Ia mulai melihat hal-hal aneh di sudut matanya, bayangan yang bergerak di apartemennya yang kosong, pintu lemari yang terbuka sendiri, suara gemericik air di malam hari padahal semua keran sudah tertutup rapat. Ia menjadi paranoid, takut pada bayangannya sendiri. Gelang akar itu semakin terasa hidup. Terkadang saat ia bekerja di laboratoriumnya, menganalisis sampel jamur lain yang ia bawa, gelang itu akan terasa hangat, dan pada saat-saat itu pikirannya akan dipenuhi oleh gambaran-gambaran yang bukan miliknya. Pemandangan hutan di dalam goa, langit-langit kristal yang berpendar, dan wajah-wajah tanpa ekspresi yang menatapnya. Seolah-olah gelang itu adalah sebuah jendela, sebuah koneksi permanen ke dunia yang telah ia masuki. Ia mulai kehilangan berat badan. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Rekan-rekan kerjanya mulai bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia hanya bisa menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia merasa dunianya sedang bocor, bahwa ada dunia lain yang perlahan merembes masuk ke dalam realitasnya melalui sebuah gelang terkutuk. Teror puncaknya terjadi seminggu setelah ia kembali. Ia sedang mencoba tidur, memaksakan matanya terpejam. Tiba-tiba, ia mencium aroma yang sangat ia kenal. Aroma kentang rebus yang pekat bercampur dengan wangi bunga-bunga aneh. Aroma itu memenuhi seluruh apartemennya. Matanya terbuka lebar, jantungnya serasa akan copot. Ia tidak lagi berada di kamarnya di Jakarta. Ia berbaring di atas dipan batu yang dingin di dalam salah satu rumah gua yang ia lihat di perkampungan itu. Langit-langit kristal berpendar lembut di atasnya. Di sekelilingnya berdiri beberapa sosok uhanggati. Wajah mereka tenang, tanpa ekspresi. Di antara mereka ada sang kakek tua yang pertama kali melihatnya, dan gadis cantik berambut panjang yang ia temui di gerbang desa tempo hari. Anton mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya lumpuh total. Ia hanya bisa menggerakkan matanya. Gadis itu melangkah maju. Ia berjongkok di samping dipan, menatap wajah Anton dari dekat. Matanya yang indah dan jernih terasa menusuk sampai ke jiwa. Lalu ia tersenyum. Senyuman yang sama persis seperti pertama kali mereka bertemu. Tanpa lekukan di atas dibinya, ia mengangkat tangannya yang lentik dan menyentuh gelang akar di pergelangan tangan Anton. "Sudah waktunya pulang," bisiknya suara merdu, namun bagi Anton itu adalah kalimat paling mengerikan yang pernah ia dengar. "Kau sudah ditandai. Kau milik kami sekarang." Realitas bergeser seperti kaca yang retak. Untuk sesaat, Anton terbaring lumpuh di atas dipan batu, dikelilingi oleh wajah-wajah pucat di bawah cahaya kristal. Kemudian, dengan kedipan mata, ia kembali berada di kasurnya di Jakarta. Aroma kentang rebus dan wangi bunga lenyap digantikan oleh bau pendingin ruangan yang pengap. Jantungnya masih berpacu seperti kuda balap. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Itu tadi mimpi. Pasti hanya mimpi buruk yang sangat nyata. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mengulang-ulang kalimat itu di kepalanya seperti mantra. Tapi saat ia mengangkat tangannya yang gemetar,
ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di punggung tangannya menempel sehelai kelopak bunga berwarna putih bersih. Jenis bunga yang sama persis dengan yang dipakai sebagai hiasan rambut oleh gadis bunian itu. Bunga itu terasa dingin dan nyata. Itu bukan bagian dari mimpi. Keputusasaan total kini melandanya. Ia tidak sedang bermimpi. Ia sedang ditarik. Dunianya dan dunia mereka kini terhubung begitu erat dan ia bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa kemauannya. Gelang di tangannya bukan lagi sekedar tanda. Itu adalah jangkar. Jangkar yang mengikat jiwanya ke perkampungan gaib itu. Anton tidak lagi pergi bekerja. Ia mengunci diri di apartemennya, menutupi semua cermin dengan kain dan membiarkan lampu menyala bahkan di siang hari. Ia hidup dalam ketakutan konstan, menunggu kapan lagi ia akan ditarik. Setiap suara aneh, setiap bayangan yang melintas membuatnya melompat kaget. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi apa yang bisa ia katakan? Ia mencoba mencari informasi di internet tentang cara melepas tanda gaib, tapi yang ia temukan hanyalah forum-forum mistis yang membuatnya semakin takut. Kondisinya semakin parah. Ia tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Terkadang saat ia sedang berjalan ke dapur, pemandangan apartemennya akan beriak seperti air dan untuk sesaat ia akan melihat lantai tanah dan dinding batu dari dunia lain. Ia sering mendengar bisikan-bisikan, bukan lagi dalam bahasa asing, tapi dalam bahasa Indonesia, memanggil namanya dengan lembut. "Anton, kemarilah. Di sini kau akan damai." Ia akan menempuh setiap sudut rumahnya, tapi tidak pernah menemukan siapapun. Ia tahu, ia tidak punya banyak waktu. Ia merasa kewarasannya terkikis sedikit demi sedikit. Entitas-entitas itu sedang bermain-main dengannya, membuatnya lelah secara mental sebelum mereka mengambilnya sepenuhnya. Di tengah keputusasaan, ia teringat kata-kata terakhir Uni Aminah di Kerinci. Ada orang pintar di kampung seberang yang mungkin bisa menolong. Itu adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Harapan yang sangat tipis, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan sisa-sisa tenaga dan uang yang ia miliki, Anton membeli tiket pesawat kembali ke Jambi. Perjalanan itu adalah neraka. Ia merasa semua orang di pesawat menatapnya, seolah mereka bisa melihat kegelapan yang menempel padanya. Ia merasa gelang di tangannya berdenyut-denyut marah, seolah tahu niatnya untuk mencoba melepaskan diri. Sesampainya di desa kaki Gunung Kerinci, ia langsung mencari Uni Aminah. Wanita tua itu tampak terkejut, sekaligus kasihan melihat kondisi Anton yang kini kurus kering, seperti orang sakit parah. Tanpa banyak bicara, Uni Aminah mengantarnya menemui orang pintar yang ia maksud. Orang itu adalah seorang kakek tua bernama Datuk Leman yang tinggal di sebuah rumah panggung sederhana di ujung kampung berbatasan langsung dengan hutan. Matanya buta, tertutup selaput putih, namun auranya terasa tenang dan berwibawa. Saat Anton masuk ke rumahnya, Datuk Leman yang sedang duduk bersila langsung berkata tanpa basa-basi, "Aroma mereka sangat kuat padamu, nak." Anton menceritakan semuanya, dari awal ia menemukan jalur jamur bercahaya hingga teror yang ia alami di Jakarta. Datuk Leman mendengarkan dengan sabar, kepalanya mengangguk-angguk pelan. Setelah Anton selesai bercerita, Datuk Leman menghela napas panjang. "Kau telah masuk ke lembah terlarang, tempat di mana sekat antara dua dunia paling tipis, dan kau membawa pulang tando mereka. Ini bukan pertanda baik," katanya dengan suara berat.
"Apa Datuk bisa menolong saya melepaskan gelang ini?" tanya Anton penuh harap. Datuk Leman terdiam sejenak. Ia mengulurkan tangannya yang keribut. "Coba saya lihat." Dengan ragu, Anton mengulurkan tangannya. Jari-jari Datuk Leman yang dingin dan kering meraba gelang akar hitam itu. Seketika, wajah sang datuk menegang. Ia menarik tangannya kembali dengan cepat, seolah tersengat listrik. "Tidak bisa," desis Datuk Leman, wajahnya pucat. "Gelang ini tidak dibuat dari akar biasa. Ini ditenun dari rambut salah satu dari mereka. Ini bukan sekadar tandanak. Ini adalah ikatan jiwa. Mereka tidak akan melepaskanmu." Harapan terakhir Anton hancur berkeping-keping. Air mata mengalir di pipinya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Datuk? Apakah tidak ada cara lain?" tanya Anton penuh harap. Datuk Leman menatap ke arah jendela, seolah matanya yang buta bisa menembus hutan di kejauhan. "Hanya ada satu cara, tapi sangat berbahaya dan kemungkinannya kecil. Kita tidak bisa melepasnya, jadi kita harus mengembalikannya. Kau harus kembali ke sana secara sadar, menemui mereka dan memohon agar mereka mau mengambil kembali ikatan ini." Anton gemetar. Kembali ke tempat itu, tempat yang menjadi sumber mimpi buruknya. "Saya tidak mau kembali ke sana, Datuk. Mereka akan mengambil saya," seru Anton panik. "Mereka akan mengambilmu cepat atau lambat, bahkan jika kau bersembunyi di ujung dunia sekalipun," jawab Datuk Leman tegas. "Pilihanmu hanya dua, diambil paksa saat jiwamu sudah lelah dan hancur, atau kau datang sebagai seorang yang meminta, bukan sebagai seorang tawanan. Aku akan membantumu melakukan perjalanannya, menjagamu dari sini, tapi di sana kau harus berjuang sendiri." Anton menatap tangannya pada gelang hitam yang melingkar erat. Ia kemudian menatap wajah Datuk Leman yang serius. Ia tahu sang datuk benar. Ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi sumber terornya secara langsung. Ini adalah satu-satunya kesempatan, pertaruhan terakhir untuk merembut kembali hidup dan jiwanya. Pintu lemari yang semula terbuka, terbanting menutup dengan sendirinya, begitu keras hingga seluruh ruangan terasa bergetar. Suhu kamar anjlok drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang kini terasa membekukan. Dari dalam lemari terdengar suara geraman rendah. Bukan suara manusia, melainkan suara binatang buas yang marah. Bima tidak berhenti. Ia terus melanjutkan lantunan doanya. Suaranya semakin keras, mencoba melawan geraman itu. Tiba-tiba, barang-barang di dalam kamar mulai bergetar. Buku-buku di atas meja berjatuhan ke lantai. Botol minumnya terguling. Kursi belajarnya terseret mundur dengan kasar. Dari dalam lemari, suara garukan kembali terdengar. Kali ini bukan lagi garukan pelan, melainkan cakaran yang brutal dan panik. Seolah makhluk di dalamnya sedang mengamuk, mencoba mendobrak keluar. Di tengah kekacauan itu, Bima mendengar suara tangisan Ratih, semakin kencang dan menyayat. Seolah lantunan doa Bima tidak hanya menyakiti entitas jahat itu, tapi juga menyiksa arwah Ratih yang terikat padanya. Bima membuka matanya. Tepat di depannya, menempel di pintu lemari, bayangan hitam pekat itu mulai terbentuk, lebih jelas dari yang pernah ia lihat di mimpinya. Sosok itu tinggi besar, tidak berbentuk, dengan 2 titik merah menyala sebagai mata yang menatapnya penuh kebencian. Makhluk itu meraung, sebuah raungan tanpa suara yang menekan dada Bima, membuatnya sulit bernapas. Dinding kamar seolah menyempit, kegelapan di dalam ruangan menjadi begitu pekat. Bima sadar, ia tidak akan menang, kekuatan imannya tidak sebanding dengan kejahatan purba ini. Ia hanya membuat makhluk itu marah. Dengan sisa tenaganya, Bima bangkit dan berlari keluar. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya. Ia hanya ingin selamat.
Ia menggedor pintu kamar Mas Doni dengan panik. Ketika Mas Doni membuka pintu dan melihat wajah Bima yang pucat pasi, serta mendengar suara-suara gaduh dari kamar nomor 7, ia mengerti semuanya telah mencapai puncaknya. Tanpa banyak bicara, Mas Doni menarik Bima masuk ke kamarnya dan segera menelepon seseorang. 1 jam kemudian, seorang pria tua yang tenang dengan sorot mata tajam tiba di kos. Beliau adalah Pak Ustadz, kenalan lama keluarga Mas Doni. Setelah mendengar cerita singkat dari Bima, Pak Ustadz berjalan mantap menuju kamar nomor 7. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang akan Bima ingat seumur hidupnya. Pak Ustadz membuka pintu kamar itu dan masuk sendirian. Dari luar, Bima dan Mas Doni hanya bisa mendengar lantunan ayat suci yang keluar dari mulut Pak Ustadz beradu dengan suara raungan, benturan, dan jeritan yang datang dari dalam kamar. Seluruh rumah kos terasa bergetar, lampu-lampu berkedip liar. Pertaruhan itu berlangsung hampir setengah jam, terasa seperti selamanya. Lalu tiba-tiba, semuanya hening. Pak Ustadz keluar dari kamar dengan napas sedikit terengah dan wajah berkeringat. Ia menatap Bima dan tersenyum tipis. Sudah selesai. Makhluk itu sudah pergi. Ia tidak akan mengganggu lagi. Beliau kemudian menjelaskan bahwa Khodam pesugihan Bahkerto telah diusir dari rumah itu. Makhluk itu telah menyandara arwah Ratih, menjadikan tameng dan sumber energi. Lalu, Ratih? Tanya Bima lirih. Pak Ustadz menatap ke arah pintu kamar yang terbuka. Anak itu sudah tenang sekarang. Jalannya sudah lapang. Tadi dia menitip pesan untukmu. Pak Ustadz menatap Bima. Dia bilang, terima kasih. Setelah malam itu, suasana di kosan berubah total. Hawa berat dan menekan yang selama ini menyelimuti lorong bawah hilang seketika. Kamar nomor 7 terasa seperti kamar biasa. Tentu saja, Bima tidak melanjutkan tinggal di sana. Seminggu kemudian, ia pindah ke tempat kos yang baru. Saat ia pamit, ia melihat Ibu Wati untuk terakhir kalinya. Wanita itu tidak banyak bicara, tapi sorot matanya yang selama ini kosong, kini dipenuhi rasa bersalah dan kelegaan. Bima tahu, Ibu Wati juga korban dari keadaan. Hari itu juga, sebuah papan kayu dipaku secara permanen di pintu kamar nomor 7, menyegelnya untuk selamanya. Sang kakek tua melangkah maju. Kau telah menunjukkan penyesalan, katanya dengan suara berat yang menggema. Maka ikatan kami lepas. Tapi ingat, kau telah melihat apa yang seharusnya tidak dilihat oleh manusia. Sebagian dari ingatanmu akan kami ambil sebagai gantinya, dan duniamu tidak akan pernah lagi terlihat sama bagimu. Sekarang kembalilah, jangan pernah menoleh ke belakang. Sebelum Anton sempat mengucapkan terima kasih, pemandangan di depannya berputar hebat. Pendar kristal dan wajah-wajah pucat itu melebur menjadi satu pusaran cahaya, menariknya dengan kencang. Bruk! Ia terhempas ke belakang, punggungnya menabrak dinding kayu. Ia kembali berada di rumah Datuk Leman. Asap kemenyan sudah menipis. Sang datuk masih duduk di hadapannya, wajahnya basah oleh keringat. Sudah selesai, nak, kata Datuk Leman dengan napas terengah-engah. Anton segera melihat pergelangan tangannya. Gelang itu sudah hilang. Tidak ada bekas, tidak ada luka, hanya kulitnya yang pucat. Ia bebas. Anton kembali ke Jakarta, tapi ia bukan lagi Anton yang sama. Sesuai perkataan sang kakek, sebagian ingatannya tentang detil perkampungan itu memudar, menjadi seperti mimpi yang kabur. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai mikolog, menjual semua peralatan kameranya. Ambisinya telah lenyap,
digantikan oleh kewaspadaan yang tak pernah padam. Terkadang saat ia duduk di kafe yang ramai di tengah kota, ia akan melihatnya, sebuah gangguan kecil di udara, sekat antara dunia yang bergetar selama sepersekian detik. Ia akan melihat pantulan wajah orang di jendela yang tidak memiliki lekukan di atas bibirnya. Ia tahu ia akan selamanya hidup dengan kesadaran bahwa dunia kita tidaklah sendirian. Ia telah menyeberang dan berhasil kembali, namun ia membawa pulang bekas luka yang tak kasat mata. Sebuah pengingat abadi akan harga dari sebuah kelancangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Anton benar-benar bebas? Atau ia hanya diizinkan untuk hidup di sangkar yang lebih besar? Pikirkanlah itu saat kalian berjalan sendirian di tempat sepi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Zona Gaib. Tetaplah waspada.